Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man walad. Amma ba'd. Para santri sekalian, terkhusus untuk kelas 7B SMP Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 September 2020, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di pesantren Intan Ilmu, yaitu pada hari ini kita belajar IPS terpadu di kelas 7B SMP Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Semoga ilmu yang diajarkan nanti mudah-mudahan bermanfaat kelak untuk kehidupan antum, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, para santri sekalian, ya, kita langsung saja masuk materi kita, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia, ya. Dinamika kependudukan Indonesia. Nah, pada hari ini, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keragaman etnik dan budaya, ya. Keragaman etnik dan budaya. Halaman 46 buku paket, ya. Buku paket. Keragaman etnik dan budaya. Ini anak tampilkan slide-nya, ya. Nah. Keragaman etnik dan budaya, sebagaimana yang kita ketahuinya, di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia, ya. Itu ada adiknya Rifki, Masya Allah, mau ikut belajar juga. Nggak apa-apa, ya. Nah. Jadi yang seperti yang kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia itu merupakan penduduk keempat terbanyak di dunia, ya, terbanyak di dunia. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya hanya di Indonesia sajalah, ya, terdapat berbagai macam suku, ratusan suku, budaya, adat istiadat, ya, yang masing-masing daerah itu berbeda. Berbeda dengan misalkan daerah negara lain seperti misalkan Australia yang hanya memiliki suku bangsa aborigin, kemudian Amerika yang memiliki suku bangsa Indian, ya. Tapi di Indonesia, ya, di Indonesia terdiri dari berbagai macam suku. Mungkin ana sebagai orang suku Banjar berbeda dengan antum, ya. Antum ada yang suku Jawa, suku Dayak, Bugis, ya, dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Nah, di Indonesia, ya, setiap daerah itu menampilkan, ya, mempresentasikan budaya yang berbeda-beda. Seperti misalkan Banjar, ya. Daerah Banjar dengan daerah Kalteng, ya, itu berbeda dari mulai pakaian, adat istiadat, kemudian lagu daerah, tarian daerah, senjata daerah, ya, berbeda-beda semuanya, ya. Hampir ada ratusan, ya, ratusan etnik, ya, etnik dan budaya. Sama halnya seperti rumah adat, ya, rumah adat juga berbagai macam, ya. Nanti akan kita tampilkan sebagai informasi untuk antum sekalian, ya. Nah, keberagaman bangsa Indonesia ini terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri baik dalam sosialnya atau budayanya, ya. Jadi berbeda semuanya, ya. Kadang ada budaya seseorang, misalkan orang dari etnik lain yang berbicara itu keras, ya. Di budaya kita itu dianggap sebagai sebuah kasar, ya. Padahal dalam budaya mereka keras itu biasa, ya. Keras itu biasa, berbicara keras, ya, lantang seperti itu. Tapi dalam budaya kita orang Melayu misalkan itu dianggap sebagai sebuah yang tidak sopan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga misalkan seseorang yang mendahulukan orang lebih tua untuk duduk. Nah, seperti itu, ya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga dan lain sebagainya, ya. Kita masuk ke ragaman etnik, ya. Nah, pengertiannya, ya, etnik, ya, etnik atau etnis, ya.
Etnik juga disebut sebagai suku bangsa, ya. Etnik juga disebut sebagai suku bangsa. Ciri-ciri suku bangsa, ya. Jadi etnik itu disebut sebagai suku bangsa. Istilahnya, ya. Cirinya kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat dan nenek moyang. Ya. Kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat dan nenek moyang. Jadi sebuah suku bangsa itu terdiri dari kesamaan budaya, bahasa, adat istiadat dan nenek moyang. Ya. Misalkan orang Melayu, bahasanya bahasa Melayu, adat istiadatnya adat istiadat daerah Melayu, nenek moyangnya persebarannya dari daerah Melayu, daerah Asia biasanya, Asia Tenggara. Misalkan Malaysia, Indonesia, itu daerah-daerah Melayu, Brunei, seperti itu. Berbeda dengan daerah yang di Papua, ya. Daerah Papua, daerah Negroid, ya. Nenek moyangnya dari ras Negroid. Nah, ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan lainnya adalah bahasa, daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah dan tempat asal. Jadi yang membedakan misalkan antara suku Banjar dengan suku Dayak adalah sama-sama daerah Kalimantan, cuman berbeda. Dilihat dari bahasanya, ya. Bahasa, kemudian adat istiadatnya, sistem kekerabatannya, kesenian daerahnya dan tempat asal, ya. Bahasa daerah misalkan, bahasa daerah Dayak berbeda dengan daerah Banjar, ya. Contoh yang lain misalkan daerah Banjarmasin dengan hulu sungai itu berbeda, ya. Logatnya ketahuan, Barabai, Kandangan itu ketahuan, ya. Tanjung itu ketahuan, ya. Sambil dicatat ya. Sistem kekerabatan pun berbeda, ya, berbeda. Ada sistem kekerabatan yang mengenal misalkan suku Dayak yang lebih mengenal tentang lebih kental dengan kekerabatannya dibandingkan suku-suku lain, ya. Kemudian adat istiadatnya yang menjunjung tinggi sistem nenek moyang, ya, ya. Lebih kental, ya. Dayak itu lebih kental, apalagi Dayak pedalaman. Jadi walaupun kita sama-sama orang Kalimantan, ya, sama-sama warga negara Indonesia, tapi kita berbeda suku bangsa, ya, berbeda suku bangsa dan budaya. Orang daerah Kalteng, Dayak di Kalteng dengan Dayak di Kalimantan Barat berbeda, ya. Kemudian daerah Kalimantan Timur berbeda, walaupun sama-sama suku Dayak, seperti itu, ya. Yang kedua, selanjutnya, nah ini yang kita bahas yang tadi, ya. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Ini ras nenek moyang, ya. Ini ras nenek moyang asal usul bangsa Indonesia dulu terbagi. Yang pertama ini kelompok ras Papua Melanozoid, ya. Terdapat di Papua, Irian, Pulau Aru dan Pulau Kai, ya. Biasanya mereka cirinya berkulit hitam, ya, berkulit hitam lebih tinggi, berkulit hitam itu ciri yang utama, ya. Kemudian kelompok ras Negroid di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman, ya. Kemudian ras Wedoid, orang Siak di Riau, orang Kubu Sumatera Selatan dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Nah, ras Melayu ini dibagi menjadi 2, ya. Silahkan jangan lama-lama ya kalau ke toilet, ya, nanti kehilangan materi. Nah, ras Melayu Mongoloid ini dibagi 2, ada Melayu tua dan ada Melayu muda. Melayu tua ini seperti suku Batak, ya, suku Batak, Toraja dan Dayak, itu Melayu tua. Sedangkan Melayu muda ini suku Bugis, Madura, Jawa dan Bali, seperti itu. Ini secara umum saja, nanti di kelas 8 mungkin, ya, nanti kita akan membahas lebih rinci tentang pembagian ras-ras ini, ya. Ini berkaitan dengan tema sejarah, ya. Jadi menariknya pembelajaran IPS terpadu ini seperti ini, ya. Kita belajar geografi terkait dengan pembelajaran sosiologi dan sejarah, seperti itu. Berbeda dengan Ustadz dulu, setiap pembelajaran IPS itu dipecah, ya. Geografi 2 jam, sosiologi kemudian 2 jam,
ekonomi 2 jam, kemudian sejarah 2 jam seperti itu. Jadi kalau ulangan itu banyak jadwalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah digabung namanya IPS terpadu ya. Jadi setiap pembelajaran misalkan kayak geografi seperti ini kita belajar geografi ya babnya ya. Akan mempelajari juga tentang sosiologi seperti ini, tentang sosial, kemudian dibarengin dengan sejarah. Nah, ini sejarah nih ya. Ini maksudnya ini adalah ciri-ciri fisik masyarakat Indonesia berdasarkan pembagian nenek moyang ya. Dulunya ada 4 kelompok ras ya, terbagi. Nah, baik, lanjut ya. Udah ya. Nah, ciri-ciri kebudayaan daerah. Ciri-ciri kebudayaan daerah, silahkan dicatat ya. Ciri-ciri kebudayaan daerah antara lain, yang pertama, sifatnya kedaerahan. Ya. Ciri-ciri kebudayaan daerah antara lain sifatnya kedaerahan. Ini umum dah ya. Jadi setiap kebudayaan daerah itu berbeda-beda. Yang pertama memiliki ciri sifatnya kedaerahan. Yang kedua, adanya bahasa seni, rumah, pakaian atau senjata yang khas. Tadi Ana jelaskan sudah bahwasanya setiap suku itu memiliki khas yang berbeda-beda, baik itu bahasa, rumah adat, pakaian, senjata, lagu, tarian, semuanya ya berbeda-beda ya. Bahkan rumah adat ya, kita memiliki rumah adat yang begitu banyak ya. Setiap daerah itu provinsi ya, setiap provinsi memiliki rumah adat yang menjadi kebanggaan provinsi masing-masing. Kemudian memiliki adat kebiasaan. Nah, memiliki adat kebiasaan. Contoh di Bali misalkan ya, ada upacara penguburan mayat namanya ngaben ya. Itu di Bali. Kemudian di daerah lain juga ada ya. Misalkan mayat yang dikubur digantung di atas pohon. Nah, seperti itu. Itu masih ada sampai sekarang. Kemudian adanya peninggalan sejarah ya. Adanya peninggalan sejarah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini dulunya adalah sebuah kerajaan. Kerajaan Kutai, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Majapahit, Sriwijaya semuanya. Kemudian setelah itu bergabung menjadi negara Indonesia. Jadi banyak peninggalan sejarah, mulai dari prasasti ya, mulai dari bahasa Sanskerta, semuanya ada ya. Sampai saat ini masih ada peninggalan sejarahnya, dimulai dari senjata. Kemudian adanya unsur kepercayaan di luar agama ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya unsur nenek moyang itu masih kental sampai sekarang setiap daerah ya. Misalkan di daerah Dayak pedalaman menganggap bahwasanya adanya unsur kepercayaan di luar agama. Misalkan keris yang mandau ya, mandau yang bisa terbang sendiri seperti itu ya. Pernah dengar kan? Adanya panglima kumbang katanya, adanya panglima burung seperti itu ya. Itu adalah adanya unsur kepercayaan di luar agama. Itu unsur kepercayaan mereka ya. Kemudian nah, setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Di antaranya satu, rumah adat. Nah, rumah adat ya. Kalau rumah adat di Yogyakarta namanya rumah joglo ya. Kalau di Sumatera Barat namanya rumah gadang. Kalau di Kalsel namanya betang ya, betang atau rumah banjar. Kemudian pakaian adat dan senjata tradisional. Kalau di Kalimantan apa senjata tradisionalnya? Pedang sat, bukan. Parang sat, lain. Apa? Mandau. Ya. Kalau di Jawa itu keris, ya. Keris. Kerisnya bermacam-macam, ya. Jawa Barat kerisnya, ya, ada yang berbentuk pendek, ada yang berbentuk panjang, macam-macam ya daerah Jawa. Nanti akan Anda tampilkan ya, setiap daerah ya. Habis ini setiap daerah itu bermacam-macam ya kebudayaannya. Ini catat dulu ya. Catat dulu ya. Bagi yang baru datang silahkan dicatat ya. Catat ya. Catatannya sedikit aja insyaallah. Kemudian yang kelima, kesenian daerah. Kesenian daerah. Kesenian daerah ini bermacam-macam ya.
Di daerah Banjar misalkan ada istilahnya Bayun Maulud ya biasanya. Bayun Maulud ya. Biasanya pada saat perayaan Maulid ya. Itu ada budaya Banjar ya. Bayun Maulud. Kemudian apa lagi ya? Macam-macam ya kalau daerah Banjar ya. Nggak tahu kalau di daerah kalian misalkan ada yang dari daerah Jawa, daerah Kalimantan Tengah ya. Nah, keragaman etnik dan budaya ini tentu saja harus dijunjung tinggi ya, dijunjung tinggi dengan sikap yang menjunjung tinggi kerukunan antar suku, bangsa dan budaya masing-masing daerah. Karena sangat rentan sekali terjadi gesekan ya, dalam artian terjadi konflik ya. Seperti yang kita ketahui, kita pernah merasakan bagaimana terjadinya konflik ya. Dulunya di daerah Kalimantan Tengah pernah terjadi konflik berdarah ya, peristiwa di Sampit ya, antara suku Dayak dan suku Madura. Mungkin antum belum lahir ya. Itu adalah peristiwa yang sangat-sangat memilukan bagi sejarah bangsa Indonesia ya. Jadi sesama mungkin antar suku saat ini tidak boleh saling membangga-banggakan. Wih, aku nih suku Dayak nah, kamu nih. Udah boleh seperti itu ya. Ya, antum nanti di pondok tinggal bersama dengan kawan-kawan. Ya, tidak ada istilahnya saya suku ini, tidak. Semuanya sama santri. Ya, semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan. Tidak ada yang membedakan antara suku. Ya, status tidak ada, semuanya sama, semuanya santri ya, penuntut ilmu. Taib, ya sudah. Nah, ini selanjutnya ana akan tampilkan ya berbagai macam gambar, baik itu rumah adat. Ustadz boleh ulang sedikit, ana tadi live di berdua. Dari mana Ridho? Ya. Disimak aja ya Ridho, sambil disimak ya. Nanti ada aja pengulangannya ya. Ini berikutnya akan ana tampilkan ya. Akan ana tampilkan tentang gambar ya, gambar tentang budaya masing-masing daerah di negara kita ya, negara Indonesia. Ini yang pertama ya. Nah, ini Kalimantan Selatan ya, daerah Kalimantan Selatan. Pernah lihat daerah di arah Benua Anyar ya, ada sebuah bangunan ya, museum namanya, Museum Wasaka ya. Nah, itu merupakan merupakan rumah adat ya, merupakan rumah adat Banjar ya, rumah adat Banjar. Namanya rumah adat Bubungan Tinggi. Nah, ini bagi generasi zaman now sekarang ini sangat-sangat nggak tahu ya, seperti kayak antum sekarang nih lebih kenal dengan Mobile Legend, PUBG, item-itemnya ya. Kalau dulu kita disuruh menghafal ya, pelajaran PPKM ini namanya ya, muatan lokal. Ada disuruh bikin kue, bikin wadai, menjahit sesirangan ya, seperti itu. Kalau sekarang ya diracuni dengan PUBG, Mobile Legend sudah ya, Crossfire semuanya, PB ya. Oke ya, ini daerah di Kalimantan Selatan ya, daerahnya Ustadz sini. Rumah adatnya Bubungan Tinggi. Pakaian adat pengantinnya namanya Bagajah Gamuling Baular Lulut. Nah, tarinya tari baksa kembang ya, senjatanya keris ya. Ustadz, Banjar keris Ustadz? Iya, Banjar keris. Kalau Dayak baru Mandau ya. Jadi keris itu bukan hanya di Jawa ya. Karena dulunya Kalimantan itu lebih ada terpengaruh dengan kerajaan Hindu Buddha ya sebelumnya ya. Baru masuk kerajaan Demak, baru masuk Islam seperti itu ya. Jadi lebih kental dengan Hindu Buddhanya dulu. Kemudian nah ini rumah adat Kalimantan Selatan Bubungan Tinggi yang dari jembatan Benua Anyar ya.
Kelihatan kan? Yang saat ini namanya Museum Wasaka. Nah, ini rumah adat Kalimantan Selatan Bubungan Tinggi namanya, ya. Jadi pondasinya itu dibuat agar di bawahnya itu bisa bermain, ya, dulunya anak-anak seperti itu. Namanya Bubungan Tinggi jadinya, ya. Ini mahal ini, ya. Mahal ini. Langka ini. Bahkan atapnya ini sirap, tidak ada lagi sekarang, ya. Sekarang ini yang ada seng, ya, genteng, ya, dan lain sebagainya. Sirap tidak ada lagi. Ini dilestarikan, ya. Daerah Banjar ini dilestarikan. Kemudian yang kedua, Kalimantan Tengah. Nah, ini Kalimantan Tengah. Rumah adat Betang namanya. Rumah adat Betang. Ini sengaja anak sensor, ya. Karena mungkin ada aurat, ya. Mahram, ya, ada ikhtilat, ya. Yang tidak boleh dilihat, makanya anak sensor, teman. Ini sebagai pembelajaran informasi, ya, karena di IPS ini sangat penting, ya, untuk menanamkan nilai-nilai sosial kepada antum semua agar antum lebih tahu, ya, karena generasi kita saat ini sangat-sangat ketika beretika, kemudian ketika berkomentar di sosial media itu seperti singa, ya, tapi ketika bertemu langsung di dunia nyata, seperti kucing, ya, seperti kucing, seperti itu. Artinya lebih sangar di dunia media sosial dia, ya, seperti itu. Kebanyakannya anak-anak saat ini, ya. Artinya anak-anak sekarang harus tahu bagaimana budaya bangsa Indonesia. Nah, rumah adatnya rumah adat Betang, ya, rumah adat Betang. Pakaian adat tradisional Kalimantan Tengah, ya, namanya pakaian adat tradisional Kalimantan Tengah. Tarinya suku Dayak, ya, kemudian senjatanya mandau, ya. Ini waktu kemarin terjadi konflik, ada desas-desus yang mengatakan bahwa mandau bisa terbang. Wah, wallahu alam, ya. Mandau bisa terbang, bisa putus sendiri kepalanya, seperti itu, ya. Mungkin antum belum lahir, ya. Ana punya kawan dulu disampit. Itu melihat bagaimana kepala itu berhamburan seperti itu. Itu adalah tragedi memilukan yang menimpa bangsa Indonesia sebagai sejarah yang memilukan, ya. Tragedi konflik antar suku, ya, terjadi di Sampit, ya. Kemudian ini rumah adat Kalimantan Tengah Betang namanya. Ini kalau bentuk nyatanya seperti ini, ya. Bagus kan? Sama seperti Bubungan Tinggi. Yang digunakan ini kayu ulin, ya, kayu ulin. Biasanya ada di daerah Kalimantan Tengah, ya. Kalau mungkin antum yang domisili di Kalimantan Tengah mungkin lebih tahu ini digunakan untuk apa, ya. Anda pernah dengar dari kawan bahwasanya ada sebuah rumah adat yang dijadikan untuk penyimpanan mayat, ya. Bau katanya. Nggak tahu rumah adat apa itu, ya. Bau katanya untuk penyimpanan mayat, ya. Penyimpanan mayat. Kemudian Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur berbeda dengan Kalimantan Tengah. Seperti yang kita ketahui bahwanya sama-sama Dayak, tapi berbeda, ya, berbeda antara budayanya. Nah, ini ada Dayak Ngaju namanya, ada Dayak yang mana nggak tahu ana, ya. Pokoknya macam-macam Dayak itu, ya. Setiap provinsi. Nah, ini di Kalimantan Timur rumah adatnya bernama Lamin, senjatanya sama mandau, ya. Kemudian tarinya tari gong, berbeda dengan tadi dengan Kalimantan Tengah, ya. Nih rumah adat Kalimantan Timur yang bernama Lamin, megah, ya, megah dengan ukiran-ukiran khas Dayak, ya, ukiran-ukiran khas Dayak, ya. Kalau ini tadi Betang, ya. Kalau rasanya kalau di Kalteng, kalau anda nggak salah informasi, biasanya kalaunya orang Dayak itu beragama Islam, ini dikasih apa, ya? Nggak tahu anak. Tapi kalau yang beragama selain Islam, ini ada kayak sebuah patung seperti ini, ya, kayak gambar, menandakan bahwasanya orang Dayak tersebut bukan beragama Islam seperti itu. Ya, wallahu alam, ya, seperti itu yang anak tahu. Nah, ini adalah rumah adat Kalimantan Timur, Lamin. Kalau Kalimantan Barat berbeda lagi. Nah, Kalimantan Barat, ya. Kalimantan Barat
dengan rumah adat namanya Panjang, ya, rumah adat Panjang. Sama senjatanya masih senjata mandau, ya. Kemudian pakaian adat tradisionalnya pakaian adat tradisional perang namanya. Tarinya tari monong, ya. Tari monong. Nah, ini adalah rumah adat Kalimantan Barat, ya. Panjang sesuai dengan namanya dan bentuknya panjang, ya. Bandingkan dengan kendaraan motor, ya, kendaraan bermotor ini berjajar rapi, ini lebih tinggi dibandingkan Lamin tadi, ya, bentuknya panjang dan megah, ya. Bentuknya panjang dan megah. Nah, sudah tahu kan Kalimantan? Nah, itu tadi Kalimantan. Nah, sekarang kita masuk ke daerah lain, ya, di luar Kalimantan, ya, di luar Kalimantan. Sebagai informasi juga, ya. Papua, Papua. Ada yang dari Papua? Ada yang dari Papua? Oh, nggak ada, ya. Papua, ya, rumah adatnya bernama Honai. Ya, rumah adatnya bernama Honai. Pakaian adat tradisional Ewer, ya. Tarinya tari musyoh. Senjatanya pisau belati dan panah. Nah, senjatanya pisau belati dan panah. Panah juga di sana panah tradisional, ya. Panah tradisional. Makanya kadang-kadang lihat kan berita, ya, ketika ada perang, ya, antar suku di Papua itu, mereka menggunakan panah. Banyak sekali warga yang terkena panah. Panah. Apalagi aparat polisi misalkan yang mengamankan terkena panah, ya. Nah, kalau di Intan Ilmu juga ada ekstrakurikuler panah, dengan Ustadz Andri nanti. Siapa yang mau bergabung nanti bisa, ya. Bila di pondok, ya, ada ekstrakurikuler namanya memanah, ya. Jadi diajarkan teknik-teknik memanah, ya. Memanah itu gampang, tinggal tarik lepas. Enggak seperti itu. Ada teknik-tekniknya, ya. Nanti akan diajarkan oleh Ustadz Andriatna, ya. Beliau yang mengkomandoi ekstrakurikuler panah, ya. Pokoknya santai, enak memanah itu, ya. Panahnya sudah disediakan di sini, ada, ya. Panahnya ada di sini. Targetnya sudah ada semuanya, ya. Tapi berhati-hatilah, ya, dengan berhati-hati dengan keamanan, ya. Berhati-hati. Kalau terkena kawan nantinya, ya. Hati-hati, jangan dimain-mainkan, ya, jangan dimain-mainkan. Ini rumah adatnya, ya, rumah adat Papua, Honai namanya. Seperti ini, kayak jamur, Ustaz. Ini rumah adatnya. Atapnya dari daun rumbia, ya. Sangat-sangat sederhana. Seperti ini. Kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur. Seperti ini. Ya. Rumah adatnya namanya rumah adat Musalaki. Ya. Pakaian adatnya seperti ini, kemudian tarinya tari perang. Senjatanya sundu, seperti badik, ya. Ya. Sundu namanya. Senjatanya seperti ini. Seperti badik, ya. Badik. Jadi kalau dilihat secara langsung, rumah adatnya ini seperti ini. Oh, seperti ini. Lebih tinggi atapnya, ya. Lebih tinggi atapnya. Oke, lanjut ke Aceh, ya. Nah, sekarang kita masuk ke daerah Indonesia bagian barat. Tadi kita masuk ke Indonesia bagian timur, sekarang Indonesia bagian barat yaitu Aceh. Aceh, ya.
Aceh dikenal dengan daerah istimewa. Daerah istimewa itu artinya daerah yang diberikan keistimewaan ya. Istimewa Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam namanya ya. Provinsi Nangro Aceh Darussalam diberikan keistimewaan ya untuk Aceh ya. Di sana diberlakukan hukum syariat ya. Hukum syariat Islam ya. Seperti kalau ketahuan berzina itu dihukum cambuk ya, seperti itu di hadapan orang-orang. Kemudian ada polisi syariat ya, kalau tidak salah ada polisi syariat. Rumah adatnya namanya Krongbet ya, Krongbet ya. Pakaian adat tradisionalnya ule balang, tarinya tari seodati, senjata tradisional rencong. Nah, rencong. Ini namanya rencong ya. Rencong. Jadi nanti kalau ada soal tari seodati berasal dari provinsi apa? Jawabnya pasti Aceh ya. Senjata rencong berasal dari daerah. Nah, ini rumahnya. Oh, ini rumahnya megah ya. Rumah adat Aceh namanya Krongbet ya. Krongbet namanya. Jadi rumahnya terlihat sangat megah ya, megah. Di bawahnya dikasih pondasi semen, kemudian dicat dengan warna-warni ya, dengan cat dasarnya hitam. Nah, kemudian kita masuk ke Riau. Riau. Nah, ini Riau. Rumah adatnya Selasa Jatuh Kembar ya. Ada juga belah bubung ya. Ada juga namanya belah bubung, tapi dinamakan rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Tarinya tari joget lambak ya, atau tari tandak ya. Tari joget lambak atau tari tandak. Senjata tradisionalnya pedang, pedang jenawi ya, pedang. Riau ini kental sekali ya dengan khas Melayunya ya. Jadi senjatanya senjata tradisional pedang jenawi. Ini pakaiannya ya. Pakaian adat tradisional Melayu. Nah, ini adalah rumah adat Riau, Selaso Jatuh Kembar. Lihat kan sudah ya, rumah adat Riau Selaso Jatuh Kembar. Sekarang kita masuk ke Bali. Bali, ada yang pernah ke Bali? Ana belum pernah. Nah, Bali, nah, ini Bali. Seperti yang kita ketahui, Bali itu merupakan daerah pariwisata nomor 1 ya. Bali, Lombok ya. Itu pariwisatanya nomor 1 ya, menyumbang terbesar untuk devisa negara, untuk pendapatan negara ya. Daerah pariwisatanya luar biasa Bali itu, keindahan alamnya Masya Allah ya. Walaupun Anda belum pernah, tapi kata teman-teman Anda yang pernah ke sana itu luar biasa itu pemandangannya ya. Tapi ingat ya, kalau ke Bali itu lihat-lihat kalau mau makan itu ya, karena di sana bercampur ya, antara yang daging yang diharamkan ya dengan daging yang halal itu. Jadi harus bisa ya memilih-milih ya, istilahnya memilih-milih ya. Jangan asal ada restoran langsung makan seperti itu ya. Ini berbeda dengan daerah-daerah di tempat kita. Nah, ini juga nih yang seperti ini ya. Dulu Anda pernah ke Kalteng ya, pernah ke Kalteng waktu publikasi ya. Publikasi pendaftaran SMP Intan Ilmu kemarin. Kita publikasi, kita kelaparan ya, kelaparan ke daerah Palangka. Nah, waktu itu mau makan bakso ya. Ada tulisannya bakso B2 ya. Apa B2 ini? Ya, bakso B2, bakso apa tuh lagi? Ternyata baksonya B2 itu singkatan dari bakso apa ya? Bakso babi rasanya, seperti itu ya. Untung diberitahu, tidak kami makan ya. Untung diberitahu ya, jadi nggak jadi ke sana ya.
Itu ada bakso B2 namanya, seperti itu. Ada istilah-istilahnya di sana ya, di daerah Kalteng itu ada istilah-istilahnya. Bakso B2, bakso RW apa ya, seperti itu ya. Jadi berhati-hati ya. Berbeda dengan daerah misalkan daerah Kalimantan Selatan, Banjar yang lebih kita bisa makan di mana saja. Tapi kalau di daerah yang lain yang lebih kental nuansa bukan Islamnya, maka berhati-hati makan di sana ya. Ini adalah rumah adat Bali Gapura Candi Blitar ya. Megah ya. Ini dijadikan istana biasanya ya. Dulunya dijadikan istana ya. Ada dulu namanya Kerajaan Bali ya. Ini biasanya dijadikan istana ya. Kemudian Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara, rumah adatnya namanya rumah adat pewaris. Pakaian adat tradisionalnya namanya Kulafi Donggala. Tarinya tari maengket, senjatanya keris. Sama ya, senjatanya keris. Tari maengket, ini anak sensor ya. Tari maengket namanya. Rumah adatnya pewaris seperti ini. Sulawesi Utara Istana Buton juga ya, atau Istana Buton seperti ini. Jadi tingkatnya ini tingkat 4 ya. Tingkat 4. Rumah tingkat 4, bayangkan ya. Kalau di sini apartemen, hotel, ya kantor. Ini rumah. Namanya jadinya Istana Buton. Biasanya untuk para petinggi ya, tinggi adat ya. Kemudian Jawa Timur. Nah, Jawa Timur terkenal dengan budayanya yang kalem ya. Jadi rumah adatnya Joglo, Jawa Timur. Pakaian adatnya tradisional pesaan, tarinya tari remong, senjatanya celurit. Ya, celurit. Senjata celurit. Di rumah adatnya rumah adat Joglo ya. Joglo ya, bukan jomblo. Joglo. Nih, rumah adat Jawa Timur, Joglo seperti ini ya. Khas, memang khas Jawa ya. Kemudian Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tarinya tari tortor. Tari tortor, rumah adatnya Bolon. Pakaian adatnya ulos, senjatanya pisau surit seperti badik ya. Seperti badik. Kemudian Sumatera Barat ya, rumah adat Gadang. Nah, ini Minangkabau ya. Pakaian adatnya Bundo Kanduang, tarinya tari payung, senjata tradisionalnya karih. Ini biasanya ada di nama-nama rumah makan nasi Padang ya, gambarnya ya. Rumah makan selera Bundo ya, seperti itu. Rumah makan ini seperti ini ya. Biasanya ada tampilannya. Biasanya di warung-warung makan nasi Padang ada tampilan seperti ini. Rumah adatnya namanya Gadang ya. Ini pakaian adatnya, tarinya tari payung, kemudian senjatanya karih ya, seperti badik juga. Kemudian Bangka Belitung. Nah, Bangka Belitung, rumah adatnya Rakit Limas, tarinya tari zapin, senjatanya siwar panjang. Senjatanya siwar panjang. Ini sebagai pembelajaran saja ya, sebagai pembelajaran, nanti bahannya anak kasih. Kemudian Bengkulu ini rumahnya Bubungan 5, pakaian adatnya Bengkulu, tarinya tari bidadari, senjata tradisionalnya badik ya, badik. Jambi ya, ini Jambi, tarinya tari sekapur sirih, kerisnya senja marjaya. Jadi keris itu bermacam-macam. Nah, silakan catat ya. Adanya keberagaman suku bangsa dan budaya memiliki fungsi dan peran sebagai berikut ya. Jadi negara Indonesia sebagai negara yang memiliki beratus-ratus suku bangsa, budaya, adat istiadat, itu merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa kita ya, bangsa kita, di mana bangsa kita ini akhirnya bersatu menjadi sebuah negara Indonesia ya. Jadi
adanya keberagaman ini, baik itu suku, bangsa, dan budaya, memiliki fungsi dan peran sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda di masyarakat, tidak mementingkan kelompok, ras, etnik, atau agama. Ya. Seperti yang kita ketahui, setiap provinsi dengan provinsi yang lainnya itu memiliki budaya yang berbeda-beda, adat yang berbeda-beda, rumah adat berbeda-beda, suku, bahasa, semuanya berbeda. Ya. Tapi kita harus bersatu dalam sebuah negara, yaitu namanya Indonesia. Apalagi dalam seorang muslim, ya, seorang muslim, ya. Muslim yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara, ya. Jadi nanti kalau ada sikap ketika santri di sini mondok, sikap saling bangga dengan rasnya, bangga dengan sukunya, bangga dengan statusnya, tidak ada di sini, ya. Tidak ada yang membeda-bedakan, ya. Semuanya sama, santri, ya. Istilahnya santri, semuanya sama. Jangan sampai bersikap sombong ketika datang ke sini, memandang kawan-kawan yang lainnya adalah seorang yang lemah, ya, kemudian dibully kawannya. Jangan seperti itu. Ada hukuman nanti seperti itu, ya, hukuman. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sikap primordialisme, terutama yang menjurus pada sikap etnosentrisme dan ekstremisme. Sikap primordialisme ini adalah sikap membangga-banggakan, ya, membangga-banggakan suku sendiri. Aku nih suku Banjar, lebih harap pada suku kamu. Nah, seperti itu. Tidak boleh, ya. Nanti akan menjurus pada sikap etnosentrisme dan ekstremisme. Artinya terjadi konflik, ya. Jadi konflik. Begitu banyak sejarah yang dulu bagaimana Indonesia terjadi konflik antar suku, agama, ya. Kalau agama dulu pernah di daerah Maluku, ya. Maluku terjadinya perang, ya, perang antara agama Islam dengan Kristen, ya. Karena diprovokatori oleh RMS, Republik Maluku Selatan, ya. Kemudian yang lebih baru adalah adanya konflik antar suku di daerah Kalimantan Tengah dulunya, ya. Dulunya itu waktu anak dulu kuliah, ya. Anak dulu kuliah kalau nggak salah. Mungkin antum belum lahir, ya. Terjadi sebuah perang, ya, perang antar suku. Bahkan sampai kasusnya sampai mendunia saat itu, ya. Wah, itu luar biasa. Karena terjadinya perang antar suku di mana sampai terjadi peristiwa pembantaian seperti itu sangat memilukan, ya, memilukan. Itu menjadi sebuah pelajaran berharga untuk generasi sekarang, ya. Itu tidak akan pernah bisa kita lupakan, ya. Tidak akan pernah bisa kita tutup seperti itu, ya. Oh, tidak usah lagi dibahas, tidak bisa. Kita perlu kita perlu mempelajarinya dengan catatan untuk menjaga agar kedepannya generasi yang ada saat ini tidak lagi berbuat seperti yang dulu, seperti itu, ya. Terjadi peristiwa berdarah seperti itu. Itu adalah sikap ekstremisme, ya. Akhirnya seperti itu. Terjadi konflik itu akhirnya menjurus pada sikap ekstremisme. Kemudian yang ketiga, adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya memiliki fungsi dan peran sebagai berikut. Yang ketiga adalah menegakkan supremasi hukum tanpa memandang kedudukan, sosial, ras, etnik, dan agama. Jadi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, ya. Walaupun statusnya orang kaya, ya, kemudian statusnya orang pejabat, statusnya orang yang dianggap penting, bila bersalah wajib dilakukan proses hukum seperti itu, ya. Misalkan nanti antum datang pondok, antum bersalah, ya, membuli kawannya, ya, membuli kawannya, atau melakukan tindakan tidak terpuji lainnya, ya. Kemudian status antum orang penting, misalkan orang tuanya. Di sini kita tidak memandang siapapun, ya. Kita akan memberlakukan hukuman tanpa pandang bulu, terutama kepada santri yang bersalah, ya, sebagai pembelajaran tentunya, ya, sebagai pembelajaran. Nah, yang keempat adalah mengembangkan rasa nasionalisme. Apa sih rasa nasionalisme itu? Rasa nasionalisme adalah rasa bernegara yang tinggi, ya, ya, tanpa adanya suku, ya. Jadi baik itu suku Banjar, suku Dayak,
suku Jawa maupun suku-suku lainnya itu harus ada rasa cinta tanah air ya. Cinta tanah air ya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia. Bila misalkan Indonesia diserang oleh negara lain, maka setiap suku wajib untuk ikut andil dalam melindungi negara ini dari negara lain. Nah, seperti itu. Jadi harus ada rasa nasionalisme yang tinggi ya. Cinta tanah air seperti itu ya. Kemudian menyelesaikan semua konflik dengan cara yang akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi. Ini adalah pelajaran di sosiologi semuanya ini ya. Istilah-istilah ini, istilah nilai-nilai, norma sosial, istilah primordialisme, istilah etnosentrisme, ini adalah pembelajaran pada bab sosiologi yang akan kita pelajari setelah ini ya. Jadi kita dalam buku ini ada 4 bab ya. Anda ingatkan dalam buku ini ada 4 bab. Bab 1 itu geografi, bab 2 sosiologi, bab 3 ekonomi, bab 4 sejarah. Nah, istilah-istilah seperti akomodatif, mediasi, kompromi, dan adjudikasi ini adalah istilah dalam sosiologi ya. Sosiologi itu mempelajari cara hidup dalam bermasyarakat ya. Cara bergaul, cara berinteraksi antar kawan, bagaimana orang-orang menyukai kita ya, bagaimana agar konflik itu tidak terjadi seperti itu ya. Nah, konflik maksudnya diselesaikan dengan cara yang akomodatif, maksudnya adalah diselesaikan dengan cara yang damai, tidak selalu dengan angkat senjata ya. Kalau selalu dengan angkat senjata maka terjadi konflik ya, seperti yang kita ketahui pada peristiwa yang dulu ya. Penyelesaian konflik tersebut bisa dilalui dengan cara mediasi. Artinya masing-masing pihak ya yang bertikai, misalkan antara Rifki dan Fadri bertikai ya, bertengkar ya, saling pukul ya. Kemudian dilakukan dengan cara kemudian dipanggil ustadznya ya. Sini. Kalian berdua sini ya. Ini. Ayo, salahnya di mana? Ini. Masing-masing harus minta maaf. Itu namanya mediasi ya, mediasi. Ada pihak ketiga yaitu ustadz sebagai mediatornya ya, penengahnya. Kemudian kompromi dan adjudikasi juga sama seperti itu. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan kesadaran sosial ya. Artinya kita harus sadar bahwasanya kita ini makhluk sosial, makhluk yang sering berinteraksi dengan satu sama lainnya. Tidak bisa kita hidup sendirian ya. Antum pasti perlu kawan ya, perlu pasangan ya. Pokoknya perlu bersosial di masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh kita saling membanggakan status sosial, suku, bangsa, dan budaya ya. Seperti itu. Kemudian berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan sikap menghormati budaya bangsa ya. Sikap yang menghormati budaya bangsa. Yang pertama, bangga dengan kebudayaan daerah ataupun kebudayaan nasional. Jadi kita ini harus bangga ya. Ah, malu anu Ustaz. Jadi suku Banjar malu ana maunya jadi suku Sunda aja. Ya. Enggak seperti itu, enggak boleh ya. Ya. Kalau sudah terlahir dari suku Banjar, maka banggalah dengan kebudayaan kita ya. Selama kebudayaan tersebut, yang kedua, melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Artinya apa? Antum sebagai santri, kita di sini belajar tentang pelajaran akidah ya, pelajaran tentang tauhid ya, tentang syirik ya. Jadi di sini kebanyakannya bahwasanya nilai-nilai budaya setiap daerah itu ada yang beraroma kesyirikan. Ya, antum tahu kan? Ada yang beraroma dengan kesyirikan. Nah, selama nilai budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya, terutama kepada kesyirikan, maka silahkan antum berbangga ya dengan kebudayaan daerah ataupun kebudayaan nasional. Tapi bila sudah bertentangan dengan syariat Islam seperti syirik, ya, kemudian pemujaan kepada sesuatu, nenek moyang dan lain sebagainya, maka jangan pernah
Seperti itu ya. Ingat, boleh kita menghormati budaya orang, boleh kita berbangga dengan budaya sendiri asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena syariat Islam adalah syariat di atas segala-galanya ya. Tidak bisa lagi diganggu gugat ya. Kemudian tidak menjelek-jelekan kebudayaan suku bangsa lain ya. Diam lebih baik ya. Diam lebih baik. Ya, diam lebih baik. Kalau misalkan antum tidak bisa berbuat sesuatu, diam lebih baik ya. Jangan ikut berkomentar di media sosial. Kadang Anda melihat ya, ada orang di media sosial, sekarang ini media sosial kan sudah luar biasa ya, luar biasa. Orang dari negara manapun bisa berkomentar di negara kita. Seperti itu misalkan. Orang dari kita bisa berkomentar apapun ya, bisa berkomentar apapun ya. Jangan sampai kita menjelek-jelekan kebudayaan suku bangsa daerah lain. Oh, ini bajunya kayak ini, seperti ini, lucu lalu ya, seperti itu. Tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Karena itu sama saja dengan menjelek-jelekan kebudayaan suku bangsa lain ya. Nah, ini adalah gambar Pancasila. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, ya. Ini adalah lambang negara kita, ya, lambang negara kita. Jadi lambang negara kita ini dibangun berdasarkan dari ratusan suku yang ada di negara kita ini, ya. Jadi dulu Indonesia itu bermacam-macam, kerajaannya bermacam-macam. Nanti ada pelajaran sejarah, ya. Kerajaan itu bermacam-macam. Ada kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, ya. Kemudian kerajaan macam-macam, ya, pokoknya. Akhirnya bersatu, ya, di bawah sebuah wadah yang namanya Indonesia dengan lambang burung Garuda. Nah, ini namanya burung Garuda dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Jadi berbeda-beda. Kita ini berbeda-beda, baik itu ras, suku, bangsa. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek, ya, ada yang matanya sipit, ya. Ada yang matanya galak, ya, seperti itu, ya. Tapi kita adalah warga negara Indonesia, seperti itu, ya. Jadi ingat tadi pesannya, jika nanti antum di pondok, ya, antum adalah saudara dengan saudara yang lain, ya. Jangan pernah saling membuli, kemudian saling merendahkan, semuanya sama. Yang membedakan hanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Sudah, ya, sudah pukul 12. Baik, itu saja ana sampaikan, ya. Ana tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.